Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Manggala Putra dengan NPM 06-2019.1.07224. Dan saya Agam Sulaiman Ismaya, NPM 06 2019 107 220. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek kami, yaitu pusaka buku web ya, tentang front end-nya, khususnya untuk HTML, CSS, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan front end. Nah, jadi bisa kita mulai. Untuk yang pertama-tama, saya akan buka filenya index.php ya. Untuk PHP-nya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas yang HTML dan yang berhubungan dengan front end. Jadi di sini kita pakainya charset, kemudian viewport-nya disesuaikan. Lalu untuk framework-nya kita memakai Bootstrap ya, untuk memudahkan pengerjaan. Lalu untuk CSS-nya berada di directory CSS, style, CSS. Kemudian kita juga punya satu library mcustom scroll bar ya, in CSS ini. Lalu dilanjut kita juga pakai font custom ya. Solid.js font awesome ini. Lalu yang berikutnya, ini untuk ada wrapper, ada sidebar ya. Di dalam kelas wrapper ada sidebar, navigasi. Ini untuk yang pinggir, untuk saya perlihatkan itu ini. Nah ini sidebarnya. Kemudian ini dismiss itu untuk logo yang ini. Kemudian untuk berikutnya ada logonya ini sidebar header itu untuk yang ini. Lalu ini ada list ya. Itu untuk yang pertama-tama. Oh ini untuk tambahan PHP ini. Saya langsung ke bawahnya. Ketika aktif, maka akan ditampilkan beberapa menu. Ini ada homepage ya. Ada homepage. Kemudian dia punya list 1, 2, 3. Ketika diklik, lalu kemudian ada pustaka buku. Pustaka buku punya beberapa list di dalamnya. Ada ekonomi, manajemen, novel. Kemudian ada juga penulis dan penerbit. Nah, penulis dan penerbit. Sudah. Untuk berikutnya ada ID konten. Jadi ini berada di navbar ya, untuk ini yang atas putih ini. Ini set berkolaps. Button dan non button. Ini navbar ini ya. Kemudian setelah itu di sini ada image logo yang ini. Kemudian setelah itu di sini ada back. Oh, seperti
sebelumnya ada di sini, sudah saya ganti. Ini sudah saya ganti menjadi login. Login. Kemudian yang berikutnya ini untuk judul bukunya. Ada programming, ada HTML5 untuk ini. Kemudian setelah itu ini untuk overlay ini ketika sidebarnya dibuka ya, punya kelas di dalamnya. Kemudian ini untuk script yang custom tadi, JavaScript. Nah, di sini jadi pakai temanya minimal ya. Kemudian setelah itu ada dismiss, overlay. Ketika diklik dia menghilangkan aktif ya. Sidebar dan overlay-nya menghilangkan aktif ketika dismiss-nya diklik. Namun ketika sidebar collapse-nya diklik, jadi yang dismiss itu yang ini diklik, maka akan di remove ya. Nah, ketika ini diklik maka akan ditampilkan. Kemudian lanjut, akan ditampilkan ini ada add class ini. Lanjut ke CSS-nya. Jadi ini untuk tampilannya. Kita import font. Namanya fontnya Family Popin sans serif. Kemudian P ini untuk yang berada di dalam sini tadi, ada PP tadi, paragraf sebenarnya itu. Nah, ini untuk nama tulisannya saja, tulisan HTML, kemudian programming, kemudian apa lagi di sini. Nah, itu saja yang digunakan untuk yang P ini. Juga menggunakan P paragraf ya, sebenarnya itu. Kembali. Setelah itu CSS tadi, hover, fokus ini untuk ketika di sini ya, ini ada hovernya. Kemudian setelah itu ini navbar button. Jadi yang berada di navbar sini. Kemudian setelah itu ini sidebar aktif. Ketika diklik tadi sidebarnya. Kemudian ini dismiss ini tanda yang ke kiri, tanda ini. Kemudian ini hovernya, lalu ini overlay. Ketika overlay-nya aktif, displaynya block. Jadi awalnya displaynya non, posisinya fix, ukurannya 100 VW dan tingginya 100 VH. Lalu setelah itu di sini ada sidebar UL untuk UL komponen ini. Lanjut ini ULP, ini ULLIA. ULLIA ini untuk yang berada di dalamnya, yang LI. Untuk ini. Lanjut, yang berikutnya di sini ada drop down collapse, terus posisinya relatif, lalu drop down toggle, ini after, ini untuk UL-nya yang berada di depan.
berada di sini, tapi sudah saya hilangi. Kemudian yang berikutnya ini konten ini keseluruhannya. Jadi kalau kita lihat pakai F12, ya, ada konten lah, ini konten mencakup semuanya. Diklik, ya, mencakup semuanya. Di dalamnya ada lagi, ada kelas buku ini, dan navbar. Nah, di dalamnya kontainer fluid. Jadi seperti itu. Kemudian ini untuk bukunya, aturan bukunya. Ini untuk gambarnya. Ini untuk box shadow-nya. Buku hover, kelas buku. Itu yang dapat saya jelaskan. Jadi dia menggunakan bootstrap agar memudahkan. Kemudian dominan menggunakan warna abu-abu. Dia menggunakan JavaScript. JavaScript-nya digunakan untuk sidebar. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk lanjutannya dapat dilanjutkan oleh teman saya, Agam Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agam Sulaiman Ismaya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari yang sudah diterangkan oleh Mas Aditya Manggala tadi. Sedikit saja yang saya akan bahas hanya pada komposer saja. Jadi di sini komposer JSON. Di sini untuk supaya kita bisa menjalankan library dari yang kita dapat dari packages ini ya, maksudnya yang ada di komposer, harus kita include terlebih dahulu nama library-nya di sini. Di sini saya include library Nestbot Carbon yang gunanya untuk menampilkan waktu. Oke, kembali untuk komposer log. Komposer log sendiri ini udah di generate otomatis ketika kita menginstal sesuatu hal ke dalam project kita. Kalau kita semuanya ingin menginstal komposer kalau dalam library dari web kita, nanti akan generate otomatis dalam komposer log ini, atau yang bisa dikatakan dependensi yang kita gunakan dalam project kita. Untuk kelas vendor, isinya itu ada ya library-nya dari komposer itu sendiri. Ada Nestbot di sini pakai Symfony karena Nestbot ini perlu require Symfony, jadi tidak bisa berjalan kalau tanpa ada Symfony ini. Lalu untuk yang indeks PHP karena sudah dijelaskan untuk yang lainnya oleh Mas Adit, yang saya akan jelaskan di sini ada line di PHP. Di sini line di PHP ini require ini untuk menjalankan library komposernya. Kita use Carbon di sini, lalu kita tutup dengan PHP. Nah, yang kita gunakan ada pada line ke 41 ya. Ini yang kita gunakan untuk menampilkan tanggal. Sekarang tanggal 28. Jadi kita close dulu, kita buka lagi. Kita klik ini, sekarang sudah tanggal 28. Nah, betul kan? Seperti itu jadinya. Untuk Nestbot Carbon sendiri seperti ini, yang ada dalam packages tentu yang harus kita cari. Nanti kalau sudah kita install komposer, nanti kita tinggal ke packages lalu cari package yang ingin kita gunakan. Contohnya tadi ya, ini kita cari Nestbot seperti ini, lalu kita klik. Lalu ada di sini ini requirement-nya,
untuk menjalankan Nestbot karbonnya. Lalu di sini ada penjelasan sederhana bagaimana menggunakan Nestbot. Untuk di sini cara instalasinya untuk di CMD, tentunya kita harus ke direktori project kita terlebih dahulu, lalu menjalankan command ini. Ini untuk require-nya. Ini otomatis kok. Ini otomatis di include di filenya yang ada di sini tadi, yang sudah saya jelaskan tadi, composer.json. Untuk yang selanjutnya ada PHP, ini yang kita gunakan pada line awal di index PHP, ada di sini seperti itu. Lalu ini enggak perlu sih, ini cuma menampilkan waktunya. Ini jika kita tidak ingin menggunakan composer, tapi lebih baik jika menggunakan composer sih, karena lebih gampang, memudahkan gitu prosesnya. Lalu di sini tuh ini dokumentarinya dari karbonnya sendiri, ada websitenya sendiri yang berisi tentang cara penggunaannya secara lengkap. Jadi ada localization, ada seperti ini, getter setter untuk minggu-minggunya seperti itu. Lalu ada yang saya gunakan itu ini, ada di sini yang saya gunakan itu ini pada package pada line ke ini to formatted date string. Jadi hanya menampilkan tanggal saja. Ya, jadi hanya seperti itu yang bisa saya jelaskan. Memang sedikit karena sudah dibahas kebanyakan oleh teman saya, Mas Adit. Terima kasih sudah melihat video kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.